bikin donat udah biasa, tapi kali ini donatnya sangat-sangat luar biasa dan cara pembuatannya untuk jenis donat yang satu ini sangat mudah, lebih simpel tanpa menggunakan bahan tambahan pengempuk apapun. Hasilnya lembut dan isiannya itu loh melted banget. Kalian pasti suka membuat ini karena sangat mudah. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita akan buat donat keong ini menggunakan tepung terigu protein tinggi yang kita campurkan dengan tepung terigu protein sedang. Nah, untuk tahapannya ini nggak usah diikutin karena ini salah. Lupa Mama aja, orang belum dicampur apa-apa kok, udah dilubangin aja. Sekarang kita mau buat dengan cara barbar aja ya. Langsung tumplekan aja terigu, kemudian ragi instan, juga gula pasir. Ini langsung di atas meja kerja, nggak perlu pakai alas. Untuk kebersihannya ya terserah kalian. Mau dilap dulu atau enggak? Ya pasti harus bersihkan ya. Nah kalau udah baru deh kita lubangin. Seperti ini, tambahkan dengan 1 kuning telur, juga air putih yang hangat. Air boleh kalian menggunakan air susu. Nah, masukkan air putih yang hangat ini bertahap ya. Nih, kita buat seperti kawah gunung. Ini pokoknya lebih simpel, nggak perlu wadah-wadah yang lain, langsung tumpulkan aja semua, ditimbun. Nih anak-anak suka banget nih kalau diajak untuk ngacak-ngacak adonan ini ya. Kemudian kita tambahkan bertahap airnya karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Walaupun sudah sering buat roti atau donat, Mama aja selalu masukkannya bertahap. Nah udah deh dicampur-campuran seperti ini, diremes-remes. Kalau masih terasa kering, itu masih ada tuh sisanya di gelas. Nah akhirnya semua Mama Eji masukkan. Fix 125 ml air yang hangat, tapi kalian sesuaikan lagi ya. Nih terus aja diunyel-unyel karena adonannya nggak banyak, nggak perlu pakai mixer. Diunyel-unyel aja gitu. Kalau udah tercampur, tambahkan dengan garam dan butter margarin yang udah kalian lelehkan ya sebelumnya. Dan tidak panas lagi, sebentar aja sih, nggak perlu sampai panas kalau melelehkan margarin itu. Nah udah nih, sekarang kembali kita unyel-unyel, masih melekat ya di tangan. Kalian bisa lihat kita sorong kiri, sorong kanan, nggak lama, 5-10 menit aja. Kalau mau cepat ya pakai mixer, tapi nggak perlu mixernya ya, simpan aja. Sangat mudah, udah nggak melekat lagi nih di tangan, nggak lama. Udah halus, mulus, lempar-lempar biar mantep. Lempar sambil dibulatkan seperti ini ya. Nih udah hot banget, kalian bisa lihat adonannya halus, mulus, pastinya ini udah elastis. Nah agar ini lebih mudah untuk kita bentuk, istirahatkan dulu 15 menit ya. Adonannya tentunya udah sedikit lebih mengembang dan lembut saat kita rolling seperti ini. Sebenarnya kalian juga bisa tanpa istirahat 15 menit, tapi nanti permukaannya tuh nggak mulus dan terlalu dipaksa adonannya untuk melar. Nah setelah dipanjangkan, kita balik arah melebar seperti ini ya, biar lebih mudah kita membentuknya, membentuk persegi panjang. Nih ini adonannya cakep banget, nggak perlu lagi ada taburan-taburan tepung, udah sempurna. Tidak terlalu keras ataupun lunak banget, cukup ya. Nah terus kita lebarkan kiri kanan atas bawah kurang lebih 30 kali 40 cm. Nih panjang dan lebarnya kita balik lagi agar dia lebih mulur dan kita tidak memaksa adonan ini untuk digilas terus gitu. Untuk ketipisannya sedang, tebal tipisnya sedang ya. Nah ini 30 kali 40 kurang lebih. Kemudian setiap piecesnya itu kita potong lebarnya 5-5,5 cm dan kita bentuk segitiga seperti ini. Ya layaknya membuat krosong. Krosong gitu. Tapi ini donat krosong atau donat keong. Nih ya, terus kita potong segitiga. Nanti ujungnya itu bisa dirapikan aja membentuk segitiga ya. Kemudian kita gulung dari arah yang melebar sambil sedikit ditarik, dimolorkan agar gulungannya itu tebal. Kita dapat gulungan yang banyak dengan lapisan-lapisan, trap-trapnya itu banyak. Jadi beberapa langkah tarik sedikit, beberapa langkah tarik sedikit seperti ini.
Tuh kalian bisa lihat tuh cakep kan ya, gulungannya berlapis-lapis. Nah, untuk yang arah berlawanan, dibalik permukaan bawah tetap pada tempatnya karena bagian yang di bawah itu ada yang halus. Kemudian siapkan kertas, itu karena kertasnya ini melekat ya, bukan non-stick. Jadi bagian bawah donatnya kita celupkan aja di terigu agar nantinya nggak melekat. Ini maaf ya teman-teman, itu loh nggak ngeliat Mama Eci taruh kameranya. Ternyata terpotong. Ini dia hasilnya udah selesai semua. 4, 5, 6, 7 lumayan dapat 7 dan ini ukurannya cukup besar. Kita istirahatkan 45-60 menit atau sampai mengembang, tapi awas jangan sampai overproofing, jangan sampai double size. Tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan kalian ya. Nah, sekiranya udah 45 menit udah mulai mengembangkan tuh, bisa dibuka aja penutup kainnya agar permukaan donat ini tetap kering. Jadi jika kalian goreng itu tidak resap minyak. Nih seperti ini, kering ya permukaannya. Jadi sebelum digoreng kita biarkan dulu angin-anginkan, terkena angin. Dan siap digoreng, siapkan minyak secukupnya, banyak lebih baik. Api sedang cenderung kecil, panaskan minyak kurang lebih 175 derajat Celcius dan siap kita cemplungkan. Nah, tandanya donat kalian itu akan empuk dan berhasil untuk sampai tingkat penggorengan ini. Kalau kita cemplungkan gitu tuh, dia tuh mengapung tuh, goyang-goyang kayak pelampung. Dan riak-riak minyaknya tuh jangan sampai besar, jangan sampai blebeb-blebeb tinggi. Jadi apinya harus pas banget, sedang cenderung kecil ya. Dan ini kita biarkan dulu mengapung sebentar, kurang lebih 1 menitan sambil dilihat aja, ditengok-tengok. Kalau udah mulai berubah warna, bisa sambil digoyang-goyangkan gini. Aduh, ini cakep banget, lembut-lembut, udah kelihatan mengapung-ngapung. Nah, menurut Mama Eci ya, untuk donat bentuk keong ini atau krosong ini lebih simpel, lebih mudah, anti gagal dibanding untuk donat yang bulat-bulat. Karena apa? Dengan kita menggilas menggunakan rolling pin tadi, otomatis bagian permukaan bagian bawah itu akan halus dan lebih mulus. Juga dengan gulungan yang berlapis-lapis itu akan kita mendapatkan serat roti yang tebal di bagian dalamnya, semakin mengembang. Nah, ini udah tinggal kita balik. Itu gorengan yang pertama, ini gorengan yang kedua. Agak lebih kecoklatan sedikit untuk warna, sesuai selera aja. Nih ya, 1 kali balikan seperti layaknya membuat donat. Jadi jujur ini lebih mudah, lebih cepat membuatnya dibanding yang donat-donat bulat. Padahal sih bedanya hanya di waktu proofing ya. Sebenarnya donat keong ini hanya 1 kali proofing aja. Yang 15 menit tadi hanya istirahat. Tapi kalau donat yang bulat-bulat itu kan 2 kali proofing. Mama Eci biasanya buatnya begitu. Nah, kita dinginkan dulu donatnya. Lanjut untuk bahan isian. Di sini Mama Eci menggunakan 200 ml air susu. Air susunya ini dari 2 sendok makan susu bubuk full cream Denko yang ditambahkan dengan air. Langsung aja masukin di dalam saucepan. Kemudian ini ada 3 sendok makan coklat Milo bubuk yang kita tambahkan dengan maizena. Lalu gula pasir yang kita tambahkan dengan sejumput garam. Nah, kalau udah, ini opsional, kalian boleh tambahkan, Mama Eci tambahkan dengan kopi instan 1 sendok teh. Dan kita encerkan dengan kurang lebih 50 ml air. Nih, kita aduk terus sampai semuanya tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil lagi. Jadi rasa kopi itu akan meningkatkan rasanya yang lebih nikmat ya. Tapi itu opsional aja, sesuai selera, kalau suka bisa ditambahkan. Kalau udah kita masak dengan api yang sedang, setelah susunya hangat baru kita masukkan cairan maizena dan Milo yang kita campurkan tadi. Ini harus kita terus aduk, jangan ditinggal ya agar hasilnya halus. Masak sampai matang dan mengental. Kemudian angkat, siapkan piping bag. Kalau udah hangat, langsung aja kita masukkan dalam piping bagnya. Ini pas loh untuk banyaknya donat yang kita buat tadi. Kita dapatkan berapa tadi? 9 ya, 9 buah donat. Nah, ini dia hasilnya. White ringnya dapet, empuknya udah pasti dong tuh, udah pasti empuk kan.
Nah, ini bisa kalian jadikan untuk camilan keluarga ataupun ide jualan. Lagi seliweran banget di sosial media, di TikTok, di Instagram ya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk membuatnya, ternyata caranya lebih mudah dan sangat mudah. Lubangi bagian tengahnya dengan sumpit dan kita semprotkan secukupnya. Oh iya, ini salah nih, harusnya kita lubangi dulu semuanya. Jadi lebih simple kerjanya nih. Tusuk arah atas, tusuk tengah, tusuk bawah. Ini juga. Kalau ini agak kecoklatan sedikit. Oh ya, saat kalian menggoreng tadi, misalnya menggoreng yang pertama, kalau udah diangkat, minyaknya udah terlalu panas, bisa dimatikan dulu ya. Setelah kalian masukkan donat yang kedua, bisa kalian nyalakan lagi api kompornya. Nah, seperti itu agar tidak kepanasan. Ini udah. Tuh, udah selesai kita isi semuanya. Bentuknya cakep banget, seperti croissant beneran, tapi tanpa di oven ya. Kalau rasanya ya lembut, beda dengan rasa croissant karena ini adalah adonan roti. Nah, sekarang kita baluri dengan gula donat seperti ini. Oh ya, dari awal sampai akhir ya, kalau kalian mau menggunakan sarung tangan, please silahkan. Ini Mama Eji untuk konsumsi sendiri, jadi tangannya juga udah bersih pastinya ya. Ini kita pencet, coklatnya meler, lembut, dan tumpukan serat-serat donatnya itu juga halus, tebal, empuk, lembut. Udah nggak bisa dilukiskan lagi nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Oke, gimana? Caranya cukup mudah. Semoga kalian sukses berhasil membuatnya. Yakin kalian bisa. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.